Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak Ketua dan seluruh pengurus yang saya hormati, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, keluarga besar Masjid Nurul Huda yang saya muliakan. Puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bermohon kepada Allah semoga Allah mengampunkan segala dosa kita dan menerima segala amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bertemu kembali di masjid yang kita cintai. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi, minal aidin wal faizin. Mohon maaf zahir dan batin. Sekalipun kue tak nampak. Ya Pak Ketua. Wah, habis Masya Allah. Nah, tapi ibu-ibu mungkin ada sinyalnya Bu ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada pengurus yang sudah menghubungi saya untuk kajian kita malam ini ba'da Ramadan. Yang akan kita kaji pada malam hari ini ada 3 amalan yang akan meringankan hisab seorang hamba. Ini akan kita lakukan, kita kaji malam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang hadir ini semua calon-calon yang akan dihisab ini, betul? Bapak dan Ibu bebas dan besok di hari akhirat hisab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita bermohon mudah-mudahan bebas dari hisab ya. Masuk surga tanpa hisab. Tapi tengok muka-mukanya kayaknya bisa. Alhamdulillah. Iya, karena muka-muka yang ceria semua, muka-muka yang sudah habis dosanya Ramadan kemarin. Alhamdulillah. Cuma selesai modal ulang lagi. Iya Bu. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua kita akan melewati itu. Semua kita akan dihisab oleh Allah. Kapan kita dihisab oleh Allah? Allah yang menentukan di yaumul akhir. Sejak kapan kita itu dihisab? Tentu saja sejak kita akil balik. Kalau hari ini umur kita 60 tahun, kurangi sebelumnya, kita balik umur berapa Pak?
15 atau 22? Oh, 15 ya. Nah, ini produk-produk lama 15 tahun, Pak. Ini ibu-ibu ini pasti ini dulu haidnya umur 14 atau enggak 15 tahun, betul Bu? Sudah kelas 2 SMP baru haid. Bahkan ada kelas 3 ya Bu ya, baru haid. Sekarang, oh itu Pak, SD kelas 5 saja sudah haid. Apa penyebabnya ini ya? Terlalu cepat Bapak Ibu. Kelas 5 SD itu berapa umurnya waktu? 10 tahun ya. 11 tahun ya. 11 tahun sudah. Itu bisa jadi pengaruh hormon. Bisa jadi mungkin pengaruh makanan. Bisa juga pengaruh pemikiran. Dulu kan ibu-ibu pikirnya enggak ada macam-macam. Itu dia Pak, jujur ibu-ibu ini ternyata ya kan. Bapak-bapak juga mimpi basahnya lambat dulu, karena lambat pula kenal dengan perempuan. Kalau sekarang, itulah 60 kurang 15, tinggal berapa? 45. 45 tahun itu Bapak dan Ibu, kira-kira berapa banyak dosa kita? Tak terbayang. Masya Allah. Kalau dapat ampunan dari Allah sekali setahun dalam melaksanakan puasa yang benar, sholat tarawih, sholat malam yang benar, sudah kira-kira berapa tahun sholat tarawih Bapak yang sempurna? SMA dulu udah sempurna sholat tarawihnya. Oh, masih saja bolong Pak ya. Ada 10 tahun belakangan nih. Alhamdulillah. Kalau 10 tahun belakangan ini, setiap tahun Allah ampuni kita dalam 1 tahun minimal. Yang berpuasa di bulan Ramadan, yang melakukan qiyam Ramadan, Allah ampunkan dosanya yang sudah berlalu. Mudah-mudahan sampai kemarin diampunkan, setidaknya setahun yang sudah berlalu. Kalau 10 tahun puasa yang sempurna, masih ada berapa tahun lagi? 35 tahun lagi, Pak. Ya Allah, berat tuh. 35 tahun itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pak Bu, di hadapan Allah tuh tak bisa buat apa-apa, tak bisa disembunyikan Pak. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kita saja ketika naik pesawat di bandara saja, mau masuk saja ke pesawat Bapak dan Ibu, baru masuk ruang tunggu, kita semua dilepas. Betul tak? Ikat pinggang boleh pakai, dikeluarkan, masuk dalam box. Jam tangan masuk dalam box. Dompet masuk dalam box. Handphone masuk dalam box. Lalu apa yang dibawa lagi? Sepatu pun sedikit ada besi situ, bunyi dia buka, masukkan dalam box. Masya Allah. Yang pernah naik pesawat, yang selalu naik pesawat, betul lah seperti itu Bapak Ibu. Betul kan? Itu baru di dunia Pak. Mau masuk pesawat. Kalau di hari akhirat kalau mau masuk surga, kira-kira Bapak dan Ibu lebih ringan dari itu? Berat Pak. Semua kita tak ada dosa. Semua kita bersih seperti kita baru dilahirkan. Agar hisab kita ringan di hari akhirat Pak, yuk mari kita selesaikan hubungan kita dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minannas.
Hubungan dengan Allah mudah untuk meminta maaf. Allah bersampaikan, Pak, cukup istighfar saja, betul? Walladzina idza fa'alu fahishatan, mereka yang melakukan perilaku buruk, aw zalamu anfusahum, atau mereka melakukan kezaliman terhadap diri mereka, zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim, mereka ingat Allah, mereka kembali ke jalan Allah, lalu mereka beristighfar, astaghfirullahal azim, mereka meminta ampunan kepada Allah. Kata Allah, wa man yaghfirudz dzunuba illallah, siapa lagi yang mengampunkan dosa kalau bukan Allah? Dengan beristighfar Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah, Ramadan kemarin penuh dengan istighfar. Cuman selesai Ramadan, kemana istighfarnya? Hilang. Beristighfar, istighfar terus Bapak Ibu, beristighfar. Setidaknya setiap selesai sholat istighfar. Jadi begitu assalamualaikum warahmatullah ke kanan, ke kiri, lisan kita istighfar. Minimal berapa kali? 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Bapak dan Ibu, Allah akan ampunkan dosa kita. Selesai masalahnya. Lalu bagaimana dengan manusia hablum minan nas? Ini yang bermasalah, yang akan membuat hisab kita di hari akhirat itu menjadi berat, menjadi susah. Hubungan sesama manusia. Siapa manusianya? Yang terkecil, suami istri, orang tua dengan anak, saudara, seayah, seibu, ya kan? Seayah saja atau seibu saja, semua saudara kita. Tambah lagi keluarga kita yang agak jauh, tambah lagi tetangga, keluar lagi masyarakat, satu RT, satu RW, satu kelurahan, satu kabupaten, satu provinsi, se-Indonesia, Pak. Dosa dengan manusia ini berat, Pak, payah. Tak bisa diselesaikan dan beristighfar. Tak bisa, Pak. Salah kita kepada orang tua tak bisa beristighfar, lalu Allah ampunkan dosa dengan orang tua. Tak bisa. Dengan suami, dengan istri, dengan saudara, dengan tetangga, tak bisa, Pak. Bapak bermasalah dengan RT, beristighfar Bapak di rumah, bisakah terampuni dosa dengan Pak RT itu? Orang Pak RT ini memang banyak ladang amalnya, membantu orang, tapi dia sering juga mendapatkan perilaku-perilaku tak baik dari warga. Yang menuduh Pak RT kurang baik, yang membuat di WA Pak RT itu sombong, istrinya sombong, baru istri RT aja sombong. Masya Allah. Yang menyebut Pak RT itu memilih-milih, kalau keluarga dia cepat dia, kalau orang lain tidak dipedulikannya, itu dosa apa? Dosa. Kalau Anda Bapak dan Ibu
yang berperilaku seperti itu kepada Pak RT sampai malam ini ibu bapak belum minta maaf ke dia, meninggal Pak RT itu besok. Nah ya Pak ya, meninggal Pak RT itu besok pagi, atau bapak dan ibu yang meninggal malam ini, besok di hari akhirat bapak dan ibu lempang tak masuk surga. Belum Pak, belum bisa, selesaikan dulu baru bisa masuk surga. Kadang yang mencemeh RT itu bukan orang lain Pak, awak juga. Dia ikut juga sholat ke masjid, puasa sunat juga dia, ya kan, tahajud juga dia Pak. Tapi menceritakan RT itu dia juga dosa dengan manusia, ya kan? Dengan RW juga begitu. RW ini payah, kalau datang orang-orang yang berduit cepat dia kelawak nih, itu lalu. Nah, ada saja pengurus masjid pasti. Nah, pengurus masjid paling enak Pak, dagingnya manis. Semuanya kita pengurus masjid di Pekanbaru nih Pak, kalau tidak tahan jadi pengurus masjid ini susah. Baik kita belum tahu baik menurut orang lain Pak. Kalau kita sudah baik, coba laporan kita setiap Jumat ada saja yang menyentil. Itu laporan kemarin untuk yang minggu lalu dari masukannya ada 2 juta sedekah. Nah, yang minggu lalu padahal dia tidak datang Jumat lalu. Masya Allah. Tapi orang tidak ada di situ. Topik lain. Ya Pak ya, tempat lain. Sini tidak ada alhamdulillah. Kalau ada berubah lama-lama. Iya. Dilaporkan salah, tak dilaporkan salah. Besok ini ada panitia korban, diundang untuk membentuk panitia korban. Nah, itu dia Pak. Tidak datang, tidak diundang, marah, diundang, tidak datang, diundang pakai WA. Apa dibilangnya tuh? Ngapalah pengurus masjid duit sebanyak tuh pakai WA, Tidak terbaca dah waduh. Oke, dikopi oleh pengurus, habis duitnya 200.000. Ngomong juga dia juga orang itu, ya kan? Ngapalah pengurus ngabis duit? Ini dikopi sebanyak 300 lembar kali 200 rupiah, kan banyak duitnya tuh. Bisa pula tuh beli air aqua berapa karton tuh. Memang parah pengurus ini. Diundang pakai WA salah, diundang pakai kertas salah, yang komen dia juga. Lalu mana yang elok? Diundang tak datang, tak diundang dia marah. Ini semua dosa Pak, ya kan? Nah ditunjuk dia pengurus untuk korban, dia tak mau mengelak. Begitu ditunjuk orang lain, kerja orang lain itu disentilnya. Masa pengurus sekarang sapi itu baru lahir belinya, padahal kita nih harganya 2.750.000 satu orang. Coba kalikan 7 berapa tuh? Untungnya Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan di sini tak ada seperti itu, amin. Kalaupun ada, mudah-mudahan ini berubah, ya Pak ya. Kita nih Pak memang harus saling mengingatkan. Jadi salah satu tugas Ustaz itu mengingatkan Pak, agar besok tidak terjadi, ya kan? Itu dosa Pak. Maka itulah yang akan memberatkan hisab besok di hari akhirat. Tapi menurut kita kan biasa-biasa saja. Apa pula masalahnya? Nah, yang ngomongnya itu Pak bukan di masjid, di rumah, di warung, di grup. Dibuatnya di grup itu sepanjang-panjangnya Pak ceritanya. Masya Allah.
semua yang ada di grup itu baca. Kalaupun ada yang salah pengurus itu, menurut hemat saya, datangi masjid itu, cari pengurus itu, sampaikan. Insya Allah pengurus akan ingin mengumpulkan masyarakat, dudukkan bersama. Sebab kalau di WA ini payah Pak menyelesaikannya. Yang satu mengomen, setelah komen itu dia pergi lagi. Kamada, kantua. Ya kan? Hilang tuh Pak 1 jam. Nanti sampai ketemu mukanya lagi. Ya kan? Tak selesai. Yang lain yang nak pernah komen juga dia Pak. Oh itulah bentuk pengurus ini. Masya Allah. Pak Bu, yuk ini kita tinggalkan agar hisab kita besok menjadi ringan. Karena hubungan dengan manusia. Pak Bu, kalau begitu apa yang perlu kita lakukan? Kalau ada bapak dan ibu benci dengan orang, mohon jangan dikritik di depan banyak orang. Kalau mau berani hadapi dia. Atau kalau bapak bisa lakukan yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Bapak dan ibu tu'timan haramaka. Agar hisab kita ringan di hari akhirat, seringlah memberi orang yang membenci. Orang menceritakan kita itu karena baik apa buruk Pak? Bapak ibu punya kawan 5 orang. 5 ini Pak, kebaikannya memang luar biasa mantap. 10 kebaikannya, 5-5-nya Pak. Namun ada 1 yang 5 ini kebaikannya itu 9, keburukannya cie. Yang enak diceritakan tuh yang mana Pak Bu? Ya Pak ya. Pasti Pak yang 1 nih yang paling enak diceritakan. Kalau yang 10 itu aman. Nah yang 1 ini dia punya kebaikan 9, 1 itu akan dijadikan bahan tua. Masya Allah, manis di grup tua. Luar biasa. Pak Bu, dosa. Kalau ada orang yang begitu kepada bapak dan ibu, Pak mohon jangan dijawab. Dia kalau bapak ibu jawab tidak selesai itu, ya tidak selesai, balas pantun Pak, tidak selesai itu. Kalau bapak ada orang benci kepada bapak, Pak Bu, ayo mari kita memulai hati kita, buka hati kita untuk mencintai dia. Bagaimana cara mencintainya? Sering berbagi hadiah kepadanya. Tahadu. Ketika engkau sering memberikan hadiah, engkau akan saling mencintai. Bapak kalau sering memberi rokok kepada kawan, kawan senang. Bapak dan ibu kalau sering memberi sesuatu kepada orang lain senang apa tidak? Senang. Ketika ada orang yang benci kepada bapak, yang menghalangi keinginan bapak, yang sering ajak dia makan lontong sama-sama. Berani nak? Orang yang benci kepada kita diajak makan lontong itu bukan mudah Pak. Kalau besti enak kan? Halo besti, halo. Ayo kita makan goreng ya. Oke. Tapi coba tetangga kita yang musuh kita tuh sakit hati nengok dia, coba Pak ajak dia makan lontong, berani? Nggak berani. Kalau Bapak ingin hisab di hari akhirat ringan, mau diselesaikan di dunia atau di hari akhirat? Dunia, maka Bapak datangi rumahnya, ibu datangi rumahnya. Yo, mari kita mulai saling mencintai. Irham mampil ardi, sayangi mereka siapa saja yang ada di bumi. Kita akan disayang oleh yang di langit. Irhamka mampis sama.
Jadi setiap orang yang benci kepada bapak dan ibu, mestikah kita balas dengan benci? Ya tidak. Ketika kita benci lagi dengan dia, maka muncul saling membenci. Kapan selesainya, Pak? Ibu benci dengan suami, suami pula benci dengan istri. Nah, bila selesainya tuh? Tidak akan selesai, Pak. Bertambah besar dia, rumah yang besar itu akan dijual karena saling benci. Tak nyaman lagi di rumah. Maka rumah itu dibagi dua. Pintu depannya tuh satu, kok bisa jadi dua? Karena suami istri tak lagi saling mencintai. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah saling mencintai Bapak dan Ibu, maka hati kita akan menjadi tenang. Kalau hati menjadi tenang, hati menjadi bersih, hati menjadi baik, menengok orang itu pun kita menjadi senang. Kalau hati sudah senang, maka Bapak dan Ibu saling bermaaf-maafan. Kalau sudah saling bermaafan, Pak Bu, Allah akan ringankan hisab besok di hari akhirat. Benci itu obatnya tak ada, Pak, kecuali saling bermaaf-maaf. Cuman memaafkan orang yang dibenci ini payah, bukan mudah, perkara hati. Maka Bapak dan Ibu, jadikan hati Bapak hati yang terbuka. Kalau hati sudah terbuka, insya Allah mudah memaafkan. Tapi kalau hati tertutup, sampai mati Bapak dan Ibu tak mau memaafkan, berat. Itu upaya untuk meringankan hisab di hari akhirat. Yang kedua, wa ta'fu 'amman zalamaka. Maafkan orang yang sering menzalimi. Ibu bapak yang pernah dizalimi oleh tetangga, bahkan bisa jadi mungkin keluarga sendiri yang menzalimi bapak dan ibu. Wema itu sakit betul, Pak Bu. Nabi sampaikan, maafkan orang yang menzalimimu. Memang bukan perkara ringan. Bukan mudah memaafkan itu, Pak, bukan mudah. Apalagi orang yang menzalimi kita. Jangankan mau melihat dia, teringat nama dia saja kita sudah tak enak dengan dia. Bahkan kalau dia tengok, kita tengok nama dia di handphone, begitu buka WhatsApp kita nampak dia komen, namanya saja nampak, hati kita tuh tak enak dengan dia. Apa pajak kok komen-komen? Pajak kok. Masya Allah. Benar, Pak. Kalau hati kita tuh disakiti oleh orang, maka nengok orang tuh kita tak enak, Pak. Nengok mukanya tuh tak suka, nengok gayanya tak suka, jalannya tak suka, pakaiannya tak suka, semua tak suka. Masjid kita sama, sholat kita sama, kebetulan sama-sama masbuk, dia masuk pintu yang sama dengan kita. Di belakang itu ada 3 orang, Pak. Kita sambung, dia di sebelah sini, maka sepatutnya itu kita sebelah dia, karena sama-sama masuk. Pindah ke sebelah sini. Atau kita sebelah sini, dia pula yang sebelah sini. Pokoknya tidak mau, Pak. Kecuali kalau sudah kepepet baru dekat, Pak. Dekat pun begitu salam takkan nengok sama waktu. Awak satu barisan, satu saf, begitu salam pastilah nampak muka kawan sebelah tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak tak dia tu? Tapi hebatnya, mukanya nengok tapi matanya dipejamkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Meleset gaya tu. Masya Allah. Kenapa dipejamkan matanya, coba? Kenapa tu? Nah, karena sakit hati, pernah dia menzolimi kita, Masya Allah. Pak Bu, maafkan. Bukan mudah, maafkan. Tapi ketika Bapak Ibu bisa memaafkan dia, Bapak dan Ibu, Allah akan ringankan hisab.
hisab besok di hari akhirat. Pak Ustaz, kita mau maafkan tapi dia pula yang tak mau maafkan Pak Ustaz. Ketika dia tidak mau, itu urusannya dia dengan Allah. Ramadan kemarin 1 bulan hati kita dibersihkan. Ramadan kemarin hati kita dekat dengan Allah. Ramadan dekat dengan anak yatim. Ramadan dekat dengan semua orang-orang baik. Tapi begitu selesai Ramadan, kenapa kita tak bisa memaafkan satu orang yang kita benci? Itu parah betul Pak. Maafkan dia. Oh, itu bukan orang lain. Siapa? Adik kandung kita. Maafkan dia, Pak. Keliru tak kita maafkan. Maafkan dia. Karena mau maafkan orang lain, Allah akan ampunkan dosa kita. Kata Nabi SAW, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." 2 orang muslim ketika berjumpa lalu bersalaman, Allah akan ampunkan dosanya sebelum mereka berpisah. Apalagi Pak, cuman karena hati kita masih tertutup, tak mau memaafkan. Luar biasa. Syawal adalah bulan untuk dijadikan saling bermaaf-maafan. Maafkan mereka agar hisab ringan di hari akhirat. Yang ketiga, watasilu amman qata'an. Hubungkan silaturahim orang yang memutuskan silaturahim dengan kita. Pak, Bu, jangan pernah memutuskan silaturahim. Jika Bapak memutuskan silaturahim, akan memperberat hisab Bapak besok di hari akhirat. Bapak dan Ibu yang ada di grup, kalau Anda Bapak dan Ibu memblokir orang lain di grup, mulai bisa nih bukan blokir. Kenapa? Karena memutuskan silaturahim. Bisa nggak dia BWA kita lagi? Nggak bisa. Bisa nggak telepon kita lagi? Nggak bisa nggak? Karena diblokir nggak bisa lagi kan? Pak, buka blokir. Blokir itu bermakna memutuskan silaturahim. Nabi ingatkan Pak, man arada ayyub saqalahu fi asari. Ya. Orang yang ingin Allah panjangkan umurnya, Allah berikan rezeki yang paling banyak. Ayyub saqalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asari. Kuncinya kata Rasulullah, falyasil rahimahu, hubungkan silaturahim. Yang memutuskan silaturahim malam ini Pak, ya hubungkan silaturahim. Karena hisab kita besok di hari akhirat Pak akan bermasalah. Berat Pak hisab kita di hari akhirat. Oleh karena itu yuk sambungkan silaturahim. Bahkan Nabi juga sebutkan ada 2 kelompok manusia yang Allah besok tak tengok mereka di hari akhirat. Siapa mereka? Satu, qati'ur rahmi, yang memutuskan silaturahim. Yang kedua siapa? Wajarus su'i, tetangga yang tidak baik. Hubungan dengan tetangga tak sehat. Hubungan dengan tetangga tidak baik-baik saja. Padahal Bapak dan Ibu dulu dia sangat baik. Begitu bermasalah sampai sekarang tak mau lagi tegur sapa. Mulai malam nih Pak, kalau ada yang sudah 10 tahun tak bertegur sapa dengan tetangga, segeralah Bapak dan Ibu datang ke rumahnya, yuk saling bermaaf-maafan. Sambungkan silaturahim, sambungkan segera agar kita mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan hisab yang ringan dari Allah di yaumul akhir kelak. Semua kita nih Bang akan berhadapan dengan Allah. Semua kita akan dihisab. Semua kita akan merasakan betapa beratnya yang akan kita hadapi besok di hari akhir. Berat banget. Tak ada orang menolong kita. Anak tak bisa, suami tak bisa, istri tak bisa, Pak RT apalagi.
Kita jangan bisa sesama kita, apalagi orang lain. Untuk itu Bapak dan Ibu, tak ada solusi babu kecuali kita saling bermaaf. Tak ada solusi kecuali kita saling menghubungkan silaturahim. Tak ada solusi kecuali kita saling mencintai. Kalau sudah kita saling mencintai, insya Allah Allah akan ampunkan. Agar kita bisa saling mencintai, saling memaafkan, menyambung silaturahim adalah dengan cara membuka pintu hati yang tertutup, membuka pikiran yang jernih, membuka wacana yang baru untuk lebih baik. Kalau hati belum bisa menerimanya Bapak dan Ibu, berarti disinilah beratnya kita besok di hari akhirat. Tak ada yang tak bisa diselesaikan jika kita hati mau. Kalau hati sudah mengatakan mau, insya Allah yang berat jadi ringan. Itu sudah jelas. Ya, hati inilah yang perlu Bapak dan Ibu bersihkanlah sebelum kita kembali kepada Allah. Dan kita kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, qalbun salim. Semoga Bapak dan Ibu, semua kita besok di yaumul akhir Allah hisab dengan hisaban yasira. Berdoa kepada Allah, hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab saya di hari akhirat dengan hisab yang seringan-ringannya. Jangan dihisab dengan hisab yang berat, insya Allah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Bapak dan Ibu yang malam hari ini hadir mampu mempraktekkan kajian kita ini untuk menata hati kita lebih jernih lagi menjelang datangnya panggilan menuju rahmatullah. Panggilan ada dua. Pertama panggilan naik haji, yang kedua panggilan naik ambulan. Ya Pak ya, mudah-mudahan naik haji dulu sebelum naik ambulan. Dan ini pasti akan naik ambulan. Semoga sebelum naik ambulan hati kita bersih semuanya. Amin ya rabbal. Inilah kajian kita pada malam hari ini. Semoga kajian ini dapat membuat kita terpancing untuk berubah menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.